suara rekan pendaki saya, Bayu dan kawan-kawan. Mereka memanggil nama saya dengan nada cemas. Dika di mana lo? Dika, saya berteriak sekuat tenaga, memukul-mukul udara kosong, berharap mereka bisa mendengar saya. Saya melihat melalui celah kecil yang tersisa di resleting tenda. Saya melihat mereka muncul dari balik semak-semak, mendekati tenda oranye itu. Namun, jantung saya serasa berhenti saat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dari dalam tenda tepat di samping saya sosok tanpa wajah itu merangkak keluar dengan gerakan patah-patah yang menjijikkan. Saat ia keluar melewati pintu tenda, sosok itu perlahan berubah. Kulitnya yang pucat menjadi kecoklatan, rambutnya tumbuh, dan pakaiannya berubah menjadi jaket gunung yang sama persis dengan yang saya kenakan. Saya hanya bisa menonton dengan ngeri dari dalam dimensi yang terdistorsi ini. Bayu merangkul sosok yang kini sangat mirip dengan saya itu. Mereka tertawa, mengira bahwa saya hanya sedang bersembunyi atau beristirahat di dalam tenda. Dek, hampir gelap. Kita harus cari tempat camp yang benar, kata Bayu sambil menepuk bahu saya yang palsu. Sosok itu menoleh ke arah tenda, tepat ke arah mata saya yang tersembunyi di balik kegelapan dimensi lain. Dan ia memberikan senyuman yang terlalu lebar, senyuman yang mencapai telinganya. Mereka mulai berjalan menjauh, meninggalkan saya sendirian di dalam tenda kosong yang perlahan-lahan mulai memudar dari realitas. Kini saya mengerti mengapa buku itu bertuliskan nama saya. Saya bukan lagi pendaki yang menemukan tenda ini. Saya adalah penghuni baru yang akan menunggu pendaki berikutnya datang untuk membuka resleting dan membebaskan saya. Pendaki muda itu tidak langsung menghilang. Saat ia menarik resleting dan melangkah masuk, saya merasakan kehadirannya. Seperti sebuah benda asing yang masuk ke dalam aliran darah. Ia tidak melihat saya. Saya adalah udara yang ia hirup. Saya adalah getaran di bawah telapak kakinya. Ia terpaku melihat cermin di tengah ruangan. Namun ia belum melihat pantulannya sendiri. Ia justru melihat saya. Di dalam kaca itu, saya yang asli, yang masih mengenakan jaket biru kotor saya, sedang memukul-mukul kaca dari sisi dalam dengan ekspresi tanpa suara. Ia mundur ketakutan. Namun saat ia berbalik untuk lari, pintu resleting itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah dinding kain oranye yang membentang tanpa batas, ke atas dan ke samping, menciptakan sebuah labirin yang mustahil. Ruang di dalam tenda ini mulai bernapas. Kain-kain di sekelilingnya bergerak naik turun mengikuti ritme napas yang berat dan dalam. Si pendaki mulai berlari, namun setiap langkah yang ia ambil hanya membawanya kembali ke hadapan cermin yang sama. Ia mulai histeris, merobek dinding kain dengan pisau lipatnya. Namun lubang yang ia buat segera menutup kembali, mengeluarkan cairan